Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-38 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man ada li waliyan faqad ajantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'azani la'u'ijannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku maklumkan perang terhadapnya, dan hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dengarnya dia mendengar, pandangannya yang dengannya dia memandang, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Dan sungguh jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan sungguh jika dia memohon perlindungan kepadaku, pasti aku melindunginya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini adalah hadis qudsi seperti yang sebelumnya, dan kami telah berbicara tentangnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, man ada li waliyan, barang siapa memusuhi seorang waliku, yakni menjadikannya sebagai musuh. Dan wali Allah azza wa jalla telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang mukmin yang bertakwa adalah wali Allah. Beliau mengambilnya dari ayat di atas, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad, maka sungguh ini adalah jawaban syarat ajantuhu bil harbi, aku maklumkan perang terhadapnya karena dia memusuhi wali-wali Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, dan hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Akan tetapi kewajiban-kewajiban itu berbeda-beda, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam faedah-faedah hadis ini. Insya Allah, maksud hadis ini adalah jenis kewajiban lebih Allah cintai daripada jenis amalan sunnah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu, dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. La yazalu termasuk kata kerja yang berarti senantiasa, yakni hamba tersebut terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan sunnah sehingga Allah Azza wa Jalla mencintainya, dan hatta, sehingga di sini menetapkan akhir, sehingga yang bersangkutan termasuk orang-orang yang Allah cintai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ija ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Bila aku mencintainya, maka aku adalah pendengarnya yang dengannya dia mendengar, pandangannya yang dengannya dia memandang, tangannya yang dengannya dia memukul, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarnya. Dan sudah dimaklumi bahwa hadis ini bukan di atas zahirnya, karena pendengaran makhluk adalah baru diciptakan dan terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maknanya? Ada yang berkata maknanya jika seseorang adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia ingat bahwa dirinya adalah wali Allah, maka dia menjaga pendengarannya, maka pendengarannya mengikuti apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama dikatakan untuk penglihatan tangan dan kakinya. Ada yang berkata Allah meluruskan pendengaran, penglihatan tangan dan kakinya, jadi maknanya adalah bahwa Allah membimbing yang bersangkutan dalam apa yang didengar, dilihat, dilakukan, dan dilangkahkan. Ini lebih kuat bahwa maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing anggota-anggota badan hamba ini kepada kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'alani la'utiyannahu, dan sungguh jika dia meminta kepadaku pasti aku memberinya. Kalimat ini mengandung syarat, dan sumpah yang pertama dari keduanya adalah sumpah. Karena ini jawabannya hadir untuk sumpah, bukan untuk syarat, yaitu la'utiyannahu, pasti aku memberinya. Ibnu Malik rahimahullah berkata,
wahdzib ladaj timai syaratin wa qasam jawab ma akhrata bahwa multajam. Buanglah saat syarat dan sumpah berkumpul, jawaban dari yang kamu akhirkan ini harus. Maksudnya, jika syarat dan sumpah berkumpul, maka hapuslah jawaban dari yang akhir, sehingga jawaban adalah untuk yang pertama. Di sini jawaban adalah untuk yang hadir lebih dulu, yaitu sumpah. Karena itu ia hadir dengan ditempeli oleh huruf lam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal in ista'ajani, dan sungguh jika dia memohon perlindungan kepadaku, yakni memintaku untuk melindunginya sehingga aku menjadi tempat berlindung baginya, la'u'ijannahu, pasti aku melindunginya. Hadis ini menyebutkan permohonan yang dengannya apa yang diharapkan terwujud, dan permohonan perlindungan yang dengannya terwujud keselamatan dari apa yang dikhawatirkan. Hadis ini memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah apa yang dia minta, dan melindunginya dari apa yang dia berlindung darinya. Wallahu a'lam bishawab.